warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Polres Padang Pariaman, rekan-rekan PJPU serta seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir acara press release akhir tahun 2025. Perlu saya sampaikan bahwasanya Polres Padang Pariaman sampai saat ini masih tetap melayani kegiatan pelayanan, kegiatan bantuan penanganan bencana. Ya, tentunya kegiatan rutin juga terlaksana dan penanganan bencana juga bisa kita laksanakan secara beriringan. Rekan-rekan semuanya, kita mulai acara press conference Kamtibmas selama 2025. Untuk jumlah kejahatan di wilayah Padang Pariaman ini, di wilayah hukum Padang Pariaman mengalami penurunan yang 2024 sebanyak 1.009 kejadian atau laporan. Di 2025 mengalami penurunan itu berjumlah 961, jadi turun 4,75%. Ini patut kita syukuri bagaimana tren kejahatan bisa dikendalikan dan bisa kita minimalisir. Selanjutnya, untuk kasus menonjol di wilayah hukum Padang Pariaman didominasi oleh narkotika. Narkotika ini berjumlah 84 LP yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebanyak 27%. Ya, dari 2024 itu 66 kejadian, di 2025 84 laporan polisi. Kemudian ada curat juga, pencurian pemberatan ini sangat mendominasi juga, 102 kejadian. Jadi kalau 102 kejadian itu hampir 1 minggu 2 kali, ya. 1 minggu 2 kali ada laporan pencurian dengan pemberatan. Kemudian untuk curanmor ini sebanyak 12 kejadian. Selanjutnya untuk data lalu lintas terkait kecelakaan. Kecelakaan ini mengalami penurunan dari kejadian 2024 sebanyak 389, di tahun 2025 308, jadi penurunan 20%. Dan termasuk kerugian yang ditimbulkan sebanyak 975 juta rupiah yang ditimbulkan di tahun 2025. Ini beriringan, saling berhubungan antara pelanggaran dengan kecelakaan. Dari jumlah penilangan ataupun penindakan di lapangan antara tilang dan teguran ini cukup dominan, sebanyak 3.311 penilangan. Sehingga jumlah kejadian lakanya pun menurun karena anggota banyak di lapangan, termasuk kegiatan patroli dan penindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Untuk kembali lagi ke narkoba tadi, dari 84 kasus di tahun 2025 ini, dengan barang bukti ganja sebanyak 81.000
81 kilo, ya 81.654 gram, berarti 81 kilo ya untuk ganja, sedangkan sabu sebanyak 42,5 gram. Untuk kejahatan menonjol atau viral hingga menjadi perhatian publik dan konsumsi masyarakat dalam pemberitaan setiap harinya, ada 2 kasus, yaitu kasus pembunuhan Nia Kurniasari dan pelakunya Indra Gor di Kayu Tanam, dan satu lagi pembunuhan saudari Cika, adik dan Dinda, dengan sudah ditetapkan tersangka saudara Wanda di Batanganai. Ini cukup menarik perhatian seluruh masyarakat, tidak hanya di Sumatera Barat tapi di nasional. Terkait pelayanan kepolisian, kita di bidang penerbitan SKCK ya, sebanyak 10.736 pemohon. Ini sangat aktif ya, dengan dominasi melamar pekerjaan, kemudian ada juga yang melamar TNI Polri hingga CPNS. Ada beberapa pelayanan inovasi yang terus dilakukan oleh Polres, diantaranya SPKT Raun. Kita ketahui bersama ini merupakan layanan inovasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, dengan memanfaatkan call center 110 dengan jumlah pelayanan kita sebanyak 289 produk selama 1 tahun. Ini cukup fantastis ya, karena surat kehilangan ini masyarakat cukup menelpon 110 dan kendaraan kita bisa hadir di depan rumah. Ya, ini yang ditunggu-tunggu, dan insya Allah kita akan mengembangkan kembali, entah itu unitnya yang akan kita tambah ataupun fasilitas kelengkapan lainnya. Selanjutnya untuk ngetek sore yang menjadi kegiatan kemitraan dengan masyarakat, ini sudah sebanyak 97 kali, ya hampir 1 bulan 2 kali ya kita akan melaksanakan kegiatan ini, kegiatan ngetes sore ini untuk bisa menampung, mendengarkan, berkomunikasi, sekaligus bisa menyambangi masyarakat yang tidak hanya di perkotaan ataupun di daerah-daerah Nagari dan Porong kita bisa datangi. Selanjutnya terkait masalah bencana di Padang Pariaman, apa yang sudah kita lakukan dari Polri, khususnya Polres Padang Pariaman, kita sudah melakukan beberapa penanganan di berbagai lokasi, mulai dari di Nagari Asam Pulau, kemudian perumahan Kriang Palembayan. Di sini hampir setiap hari kita melakukan 2 titik atau 2 daerah yang terdampak secara bergantian, baik itu SMA 1 Batanganai, kemudian SD 05 Batanganai, ya, termasuk beberapa kawasan pemukiman yang terus kita lakukan normalisasi. Nah, ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang pertama, normalisasi wilayah fasilitas umum, kemudian kita sudah memberikan bantuan air, kemudian yang ketiga kita sudah menyalurkan kebutuhan sembako, yang ketiga, yang keempat ini ada trauma healing, ini juga Ibu Kasat juga, kemudian penyebaran alat berat, ya, hingga melakukan pencarian jenazah
Ini yang sudah dilakukan oleh Polres Padang Pariaman di dalam tanggap darurat yang dilakukan yang berakhir tanggal 20 Desember kemarin. Termasuk dapur lapangan juga tidak ketinggalan memberikan makanan gratis ke warga terdampak. Itu kerjasama atau di backup dari Satbrimobda Lampung dan BKU Brimob Resimen Cikias. Untuk rencana ke depan penanganan bencana ini, kita akan menempatkan 37 toren atau tangki air, tandon air sebanyak 37 titik dalam waktu dekat, dalam 1 bulan terakhir nantinya. Ulangi, di awal tahun kita akan mengeber 37 titik dengan sasaran di Batang Anai 7, dan Sabaris 6 titik, Ulakan 7, Kayu Tanam 2, Lubu Alung 5, Sintoga 4, Sungai Syarek 6, dan Padang Sagu 4. Itu yang akan kita prioritaskan penanganan bencana. Itu saja rekan-rekan dari kami, data yang kami sajikan. Selanjutnya silakan apabila ada yang bertanya, insya Allah kami jawab sesuai dengan data dan kegiatan dari Polres. Terima kasih. Ya, yang tanya.